Shalom. Ya, siswa-siswa SMA kelas 10 sampai 12 ya. Oke, melalui video ini Pak Yohan ingin menyampaikan ada tugas ya, mengingatkan tugas untuk anak-anak kelas 10 sampai 12. Ya, Pak Yohan bacakan ya. Ini filenya Pak Yohan sudah buat. Nanti Pak Yohan share ke GC ya, Google Classroom, supaya tetap bisa dibaca. Tetapi Pak Yohan mau menjelaskan sedikit tentang apa yang Pak Yohan sudah tuliskan. Ya, yang pertama adalah tugas 1, ya, tugas 1 yaitu menggambar objek manusia. Ya, kemarin dari kelas 10 sampai kelas 12 Pak Yohan sudah minta untuk bisa menggambar objek manusia gitu ya. Yang sedang mengerjakan silakan dilanjut, yang belum bisa segera dimulai. Nah, di sini Pak Yan tulis adalah objek menggambar manusia itu boleh menggambar wajah, tetapi sampai di area dada, sampai di sini ya, supaya kelihatan lengannya ya, setengah lengannya masih kelihatan. Oke, kanan kirinya masih kelihatan, jadi tidak fokus ke wajah tapi masih ke arah dada. Nah, kemudian atau bisa secara keseluruhan mulai dari wajah, maksudnya dari atas, dari kepala itu ya, sampai di kaki, sampai di bagian kaki juga boleh, dari atas ke bawah boleh, atau dari wajah sampai ke bagian dada ya. Itu yang bisa anak-anak mulai. Terus hasil gambarnya boleh menggunakan warna ya, mau dengan pensil warna bisa, mau dengan krayon bisa. Ini kita masih menggambar, oke. Kemudian boleh dengan sketsa ya, sketsa itu kita pakai hitam putih. Kalau anak-anak suka dengan sketsa juga boleh, oke. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ya, yang perlu setiap siswa perhatikan dalam tugas menggambar. Yang pertama adalah setiap siswa perlu menuliskan 3 alasan ya, seperti yang Pak Yohan sampaikan, 3 alasan mengapa memilih untuk menggambar orang tersebut ya, objek manusia itu yang mau digambar, kenapa kok mau digambar. Nah, 3 alasan ini adalah tentang nilai-nilai yang istimewa dari orang yang digambar ya. Jadi mau gambar siapa, kita harus temukan nilai-nilai keistimewaannya apa ya, gitu ya. Terus tugas gambar dan menuliskan alasan ini difoto saja ya, tidak dikirim, karena nggak susah kan gambarnya, bagaimana cara mengirim, difoto. Terus kemudian file fotonya dikirim ke GC ya, file fotonya. Dan jangan lupa menuliskan nama di sebelah kiri atau kanan fotonya, boleh dituliskan nama, gambaran siapa begitu ya. Kemudian dituliskan juga untuk selain nama ada kelas gitu ya, ada nomor absen. Oke, seperti biasa kan kalau sedang ada PAS gitu ya, atau ulangan harian pasti diminta tulis nama lengkap, kelas, dan juga nomor absen gitu ya. Nah, terus hasilnya pasti ada 2 bagian ya. Yang pertama bagian gambar, dan yang bagian berikutnya atau halaman berikutnya adalah menulis alasan. Nah, Pak Yohan mau kasih contoh, oke, dalam menulis alasan. Contohnya Pak Yohan menggambar guru seni ya. Dulu Pak Yohan pasti sekolah juga ada guru seninya ya. Oke, nah ketika Pak Yohan mau menggambar, Pak Yohan punya alasan. Alasan yang pertama adalah guru seni yang guru seni yang mengajar Pak Yohan adalah orang yang membuat Pak Yohan memiliki semangat dalam belajar seni. Jadi Pak Yohan ketika mau gambar, kenapa orang itu istimewa? Karena beliau gitu, gurunya Pak Yohan ini punya poin, yaitu bisa memberikan semangat untuk Pak Yohan bisa belajar seni. Jadi Pak Yohan senang seni itu karena gurunya Pak Yohan. Oke, kemudian yang kedua adalah melalui gurunya Pak Yohan tadi itu, Pak Yohan belajar tentang kesederhanaan. Jadi Pak Yohan mengenal kesederhanaan karena
beliau ketika mengajar juga dengan cara yang sederhana gitu ya. Jadi tidak membuat Pak Yohan lupa tentang kesederhanaan. Jadi Pak Yohan mengenal nilai kesederhanaan dari gurunya Pak Yohan itu. Kemudian yang ketiga adalah melalui beliau, Pak Yohan belajar tentang ketekunan. Karena beliau selalu mengajar untuk hidup tekun dan pantang menyerah. Jadi beliau pernah memberikan kisahnya ketika mengajar, dan Pak Yohan juga terinspirasi tentang ketekunan beliau dalam hidup gitu ya, dalam belajar. Itu yang Pak Yohan sampaikan tentang 3 alasan mengapa Pak Yohan menggambar dari guru seninya Pak Yohan ya. Kemudian tugas yang kedua ini juga menjadi tugas berikutnya untuk anak-anak, membuat 15 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian beserta jawaban yang benar dari bab 1 seni rupa. Jadi anak-anak membuat 15 soal pilihan ganda, 15 saja, dan 5 soal uraian. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebentar sebelum masuk ke sini, Pak Yon ingatkan, ketika membuat soal, anak-anak juga memberikan jawaban ya dari soal itu, tidak memberikan soal terus pokoknya dikirim, enggak. Jadi anak-anak perlu memberikan jawaban. Nah, nanti di sini ada Pak Yon jelaskan bagaimana cara menjawab atau memberikan jawaban yang benar. Yang pertama adalah soal yang setiap siswa buat ya, siswa bisa buat adalah soal yang jawabannya ada di buku paket seni budaya. Oke, Pak Yon ulang lagi. Yang pertama adalah soal yang setiap siswa bisa buat atau yang setiap siswa buat aja ya. Nah, soal yang setiap siswa buat adalah soal yang jawabannya ada di buku paket seni budaya. Nah, jadi jawabannya harus ada di buku paket, tidak dipikirkan sendiri. Aku buat soal yang jawabannya aku sendiri yang bisa. Nah, itu tidak disarankan. Jadi yang ada di buku paket itu supaya Pak Yon juga bisa melihat bahwa jawabannya ada di sana ya. Kemudian yang kedua adalah setiap siswa bisa mengambil soal dari halaman evaluasi. Tetapi bentuk pertanyaan harus diubah atau dimodifikasi untuk menghindari copy paste. Nah, jadi yang ada di evaluasi itu boleh diambil, boleh ditulis lagi, tetapi tidak persis dengan itu. Nanti Pak Yon kasih contoh ya. Sekali lagi, yang di lembar evaluasi itu pasti di bukunya ada halaman evaluasi. Nah, itu boleh diambil. Bahkan 15 soal di situ boleh anak-anak ambil atau siswa-siswa ambil boleh. Tetapi tidak menulis ulang dari situ, tetapi memodifikasi atau mengubah. Ya, nanti Pak Yohan ada contohnya untuk mengubahnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk 15 soal pilihan ganda, setiap siswa diminta menuliskan pilihan dari A sampai E untuk SMA ya. Untuk SMA ditulis dari A sampai E pada setiap soal. Jadi kalau membuat soal 1, pilihannya harus ada A sampai pilihan E. Oke, Nana pasti sudah tahu itu soalnya. Terus yang keempat, untuk 5 soal uraian, setiap siswa diminta membuat bentuk soal yaitu sebutkan dan jelaskan. Ini yang penting sekali. Jadi membuat soal uraian itu bisa saja gampang ya, apa itu arti seni rupa 2 dimensi. Tapi yang Pak Yon minta tidak hanya seperti itu, tidak pengertian atau tidak jelaskan saja, tetapi membuat soal sebutkan, perhatikan di kursor yang Pak Yohan sudah geser ini, sebutkan dan jelaskan, minimal atau paling sedikit menyebutkan dan menjelaskan 3. Jadi sebutkan dan jelaskan 3 teknik misalnya ya, teknik seni rupa misalnya. Jadi harus ada sebutkan dan jelaskan 3. Di sini Pak Yon ingin membawa setiap siswa itu tidak hanya bisa menjelaskan, tetapi bisa juga menyebutkan sekaligus menjelaskan. Ya, jadi minimal atau paling sedikit 3. Dan jika memang dalam bab 1 seni rupa memiliki sedikit materi tentang menyebutkan dan menjelaskan, maksudnya anak-anak sudah buat 3 nih, 3 soal sebutkan dan jelaskan semua sudah ada. Terus yang 4 dan 5 tidak ada, Pak, saya sudah cari ternyata materinya sedikit. Nah, boleh menggantinya ya di sini siswa bisa membuat soal pengganti yaitu menyebutkan 5 contoh
tanpa memberi penjelasan. Jadi cari aja, misalnya ada merek ini, merek pensil misalnya. Sebutkan 5 contoh atau sebutkan 5 merek pensil yang bisa dipakai untuk menggambar atau yang bagus digunakan untuk menggambar. Contohnya begitu. Jadi kalau tidak ada sebutkan dan jelaskan, tiga contoh sebutkan jelaskan, anak-anak bisa menggantinya dengan menyebutkan 5 contoh. Itu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan di GC. Pak Iwan akan berikan penjelasannya lagi. Kemudian yang kelima adalah setiap siswa bisa menuliskan nama lengkap. Nah, ini di materi ini juga, di tugas ini juga jangan lupa untuk tetap menuliskan nama ya, kemudian kelas dan juga nomor absen. Kembali lagi kalau Pak Yohan tidak tahu pekerjaannya sudah bagus, ternyata tidak ada namanya, Pak Yohan bingung ini siapa yang sudah mengerjakan. Ya, jadi jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap, kelas dan juga nomor absen ya, supaya Pak Yohan bisa melihat dan menilai hasil pekerjaan setiap siswa. Kemudian untuk soal PG dan urean yang setiap siswa buat langsung diketik. Yang ini khusus ini tidak ditulis tangan ya, karena Pak Yohan ingin hasil itu bisa jelas. Mohon maaf karena Pak Yohan sendiri kalau menulis pakai tulisan tangan itu juga agak kurang jelas, sehingga Pak Yohan menghindari itu. Jadi supaya semua tulisan jelas, Pak Yohan minta anak-anak bisa menulis pakai Word seperti Pak Yohan ini. Nah, Pak Yohan sekarang kan sedang menulis pakai Word kan. Nah, jadi anak-anak bisa buat seperti ini, menulis melalui Microsoft Word, kemudian bisa dikirim melalui Google Classroom. Filenya dikirim dalam bentuk file Word. Oke ya. Kemudian ini di sini Pak Yohan kasih penjelasan bahwa Pak Yohan berharap ya kan tugas 1 dan tugas 2 bisa diselesaikan dengan segera. Ya, kalau ada Pak sampai kapan? Kalau boleh secepatnya atau segera. Paling lambat 2 hari sebelum jadwal Zoom. Jadi kalau jadwal Zoom kita hari Senin, berarti kalau boleh hari Sabtu sudah dikumpul. Ya, paling lambat 2 hari. Kalau memang, aduh Pak, saya bisanya 1 hari sebelum, ya boleh, tapi diusahakan 2 hari sebelum ya. Sebelum jadwal Zoom seni budaya. Supaya Pak Yohan bisa melakukan penilaian. Jadi Pak Yohan bisa lihat anak-anak kerjanya seperti apa, sudah oke. Kemudian membahas hal-hal yang perlu dibahas. Nanti Pak Yohan lihat dari situ, oh ternyata bagian ini boleh didiskusikan. Nah, kita bisa diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya. Nah, kemudian ini contoh tadi Pak Yohan sudah sampaikan. Contoh soal bagaimana untuk mengambil dari lembar evaluasi dan memodifikasi. Cepat aja ya. Yang pertama adalah karya seni rupa yang menggunakan teknik, ini soal 1. Teknik saring ada itu di lembar evaluasi. Pak Yohan ambil dari kelas 12. Contoh saja ya. Karya seni rupa yang menggunakan teknik cetak saring dalam pembuatannya adalah, di sini pilihannya ada 5, A sampai E. Jawabannya adalah seni grafis. Nah, Pak Yohan ambil di sini. Pak Yohan modifikasi yaitu yang tadi kan karya seni rupa yang menggunakan teknik cetak saring. Pak Yohan ganti. Teknik cetak saringnya dulu yang Pak Yohan tulis. Teknik cetak saring adalah salah satu teknik pembuatan karya seni rupa yang digunakan pada seni. Jawabannya juga grafis, tapi beda bentuk pertanyaannya. Nah, kedua, modifikasi kedua adalah salah satu teknik karya seni grafis. Ini malah jawabannya di sini. Pak Yohan balik, cetak saringnya Pak Yohan masukkan di jawabannya. Nah, pertanyaannya Pak Yohan ganti seni grafis, jawabannya Pak Yohan ganti cetak saring. Nah, setiap jawaban diberikan ini ya, simbol V begini ya, V besar gini ya. Oke. Nah, ini contohnya nanti anak-anak bisa lihat lagi. Ini Pak Yohan akan kirim file Word-nya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat GC. Ya, ditanya di situ supaya anak-anak bisa dapat jawaban ketika mungkin ada kebingungan begitu ya. Oke, ini yang bisa Pak Yohan sampaikan. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke.